yang tercecer di era kemerdekaan II. Puisi esai Denny J.A. Rara masih mencari Sari. Di era pendudukan Jepang di Indonesia 1943-1945, ribuan gadis muda Indonesia dijadikan perempuan hiburan bagi tentara Jepang. Sari salah satunya. Rara terpana di sana. Masih siang hari, tapi ia melihat kunang-kunang terbang menyala di kamar hotelnya. Usianya tak lagi muda. Di tahun 2001, Rara sudah 81 tahun. Tapi ia paksakan datang ke Den Haag, Belanda. Rara ingin mendengar sendiri putusan pengadilan internasional. Rara menangis ketika Palu diketuk untuk kejahatan perang. Tanggal 4 Desember 2001, Kaisar Hirohito diputus bersalah. Ia harus bertanggung jawab atas 200.000 perempuan. Mereka dijadikan budak seks tentara Jepang di era Perang Dunia Kedua. Perempuan itu dari Korea, Cina, termasuk Indonesia. Salah satu dari 200.000 orang itu adalah Sari, kakak kesayangan Rara. Lebih dari 40 tahun Rara mencari Sari. Sejak Indonesia merdeka di tahun 1945, Sari menghilang. Tahun 1942 itu tahun terakhir Rara bertemu Sari. Saat itu Sari baru saja kehilangan suami, mati sakit karena kerja rodi. Aku harus kerja, Rara. Aku titip anakku Sukma. Usianya memang masih 2 tahun, tapi ia akan tambah besar. Aku perlu dana. Sari ke Kalimantan, ke area Talawang, lurah yang memberi jalan. Katanya tentara Jepang perlu gadis yang pintar masak. Gajinya besar. Sari bisa menabung untuk sekolah Sukma. Kami mengizinkannya, apalagi ia pergi bersama Mardiem, sahabatnya yang gesit. Sari menangis, memeluk Sukma. Itu seperti pelukan yang terakhir. Bukan pula itu air mata biasa. Air mata Sari berbau kembang kematian. Tahun 1945 Indonesia merdeka. Jepang sudah pergi, Mardiem sudah kembali, tapi Sari tak kunjung pulang. Dengan isak tangis, Mardiem cerita, kami semua dibohongi, tak ada yang jadi pemasak, tak ada lagi yang jadi penyanyi. Sari dan kami semua dipaksa menjadi gadis penghibur. Setiap hari 10-15 tentara Jepang harus dipuaskan. Jika tidak, badan kami diinjak-injak, kami tak diberi makan. Mardiem menunjukkan jari kakinya yang rusak diinjak-injak sepatu laras tentara Jepang. 2 kali Sari hamil, 2 kali pula ia dipaksa aborsi. Pernah pula Sari hampir mati, ia terkena penyakit kelamin. Apakah benar gajinya tinggi, tanya Rara. Wah, itu bohong. Uang kami ditahan, malah kami ditanya kami masih punya hutang. Hutang makan, hutang minum, dan hutang tempat tidur. Kami susah lahir batin. Tapi Sari beda dengan saya, kata Mardiem. Saya mah jangan jagoan, semua saya bawa enteng. Tapi Sari makan hati. Ia selalu rindu anaknya. Ia penyedih. Tahun 1945
pamong rumah kami orang Jepang umumkan kami boleh pergi. Jepang katanya kalah perang, ujar Madiem. Ia beserta Sari dan 5 orang lain pergi ke Banjarmasin. 3 hari 3 malam lewat hutan belantara, melewati jalan setapak. Kami sempat tinggal di rumah orang Dayak. Di dekat sana ada sungai deras. Sari sering duduk melamun di tepi sungai deras. Satu hari Sari tak kembali. Ada yang bilang Sari melompat ke sungai deras. Kami tak tahu pasti, kami kehilangan Sari. Rara terguncang sejak saat itu. Rara mencari Sari, selalu kemana-mana, selalu. Rara pernah pergi ke Telawang, Kalimantan, juga ke Banjarmasin. Rara juga napak tilas jalan kaki ke hutan belantara yang dilalui Sari. Rara juga duduk di pinggir sungai deras itu, tempat Sari, tapi Sari tak pernah mendengar. Di Den Haag, Belanda, orang-orang bersorak penuh kemenangan. Pengadilan internasional menjatuhkan hukuman untuk perbudakan seks itu. Tapi Rara di antara sorak itu malah menangis pilu. Dari dalam hati disebutnya nama itu berkali-kali. Sari, Sari, dan kunang-kunang berputar-putar di ruang itu. 4 Mei 2024, catatan kisah Sari diinspirasi oleh kisah perempuan Indonesia yang berjuang mencari keadilan bagi gadis yang dijadikan penghibur tentara Jepang.